selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video lagi dengan topik khusus. Di sini kita bahas soal asmara dan masih berkaitan dengan prediksi 2023. Oke, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Pisces di video kali ini. So, Pisces ini adalah prediksi asmara Pisces di 2023, dan seperti biasa kita akan selalu rekam untuk 2 sesi. Sesi pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian sesi kedua kita bahas yang single, dan nanti akan ada pembagian waktunya juga untuk masing-masing sesi. Jadi tenang aja, kamu bisa cek di description box. Dan juga Pisces ini adalah general reading, jadi mungkin gak semua orang akan resonate atau cocok dengan pembacaan ini. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa gak cocok, mungkin kamu bisa ambil advice atau sarannya aja, atau dijadiin sebagai bahan antisipasi aja Pisces, oke? Kita langsung masuk di sini Pisces ke love reading kamu di 2023. Kita mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang lebih personal, kamu bisa cek website aku newtarot.id. Kamu bisa lihat di situ personal reading mungkin yang sesuai dengan kamu dengan berbagai metode pembayaran juga. Dan atau kamu bisa reach out ke aku ke email atau WhatsApp yang tertera di description box. Oke. Pisces love reading berpasangan 2023 Pisces. Oke. Mari kita coba lihat di sini. Tentunya kita akan menggunakan kartu klarifikasi nanti ya Pisces ya. Kemudian juga akan ada oracle card sebagai pesan tambahannya bagi kamu. Aku nggak terlalu suka menggunakan oracle cards guys, jadi jangan bingung kalau misalnya aku tuh liking oracle cards atau sedikit banget pakai oracle cards di kartu-kartu di video-video aku. Oke. So situasi asmara kamu di 2023 ada Justice card. Katanya di sini, take the time to review the details carefully. You will win in the end. Fair and objective decisions. Wow, the Justice card di sini. It's about fairness. It's about balance. This is about karmic situation probably. Aku ngeliat di sini Pisces ada sesuatu yang fair buat kamu di 2023. Sesuatu yang mungkin perlu terjadi bagi kamu. Sesuatu yang mungkin akan bikin kamu ngerasa stabil di 2023 di asmaranya kamu, oke? Sesuatu yang mungkin terkesan bukan sesuatu yang kamu inginkan, tapi this is more like something that you needed. Ini sesuatu yang kamu butuhkan. So, bisa jadi ada pembuatan keputusan yang sangat signifikan di 2023 bagi kehidupan asmara kamu Pisces yang berpasangan. Kita akan coba lihat nanti lebih jauh kartu klarifikasinya atau pesan yang muncul buat kamu. Kemudian kendalanya di 2023 ada Ace of Spring. Katanya di sini, it is time to take action. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams. Amazing career opportunities. So Ace of Springs. So ini bisa berbagai macam nih Pisces ya. Karena kita berbicara mengenai yang berpasangan, aku ngeliat di sini kamu dan pasangan mungkin mengalami kesulitan di sini untuk menimbulkan gairah lagi dalam hubungan kalian. Mungkin ada perasaan bosan, mungkin kamu ngerasa somehow hubungan kamu dan dia udah yang kayak, well, bisa jadi kayak perasaan mati rasa gitu ya, karena Ace of Wands berbicara mengenai gairah, passion, tentang lust juga somehow, oke? Kita tentunya akan klarifikasi lebih jauh. Aku nggak mau share kabar buruk nih, tapi aku harus bilang sebenarnya nih Pisces yang berpasangan, bisa jadi hubungan kamu dan pasangan di sini kayaknya diwarnai oleh ketakutan-ketakutan atau excuse me, let me rephrase myself. Ada indikasi keterlibatan orang lain dalam hubungan kamu dan pasangan Pisces. Kita coba lihat. Dan sarannya adalah Six of Winter. Ada di sini, positive change are on their way. A welcome relief from troubled times, traveling or relocating. So Six of Winter. Aku ngelihat dari kartu-kartu ini, aku mengindikasikan ada masalah di sini ya antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi masalah ini atau kendala yang kamu hadapi bersama pasangan ini sudah muncul di 2022 sebelumnya, atau ini cuma sebuah isu ya yang
mempengaruhi dinamika hubungan kamu dan pasangan di 2023. Kenapa aku bilang isu? Karena di sini sarannya Six of Winter, so aku ngerasa ini sesuatu yang masih bisa diatasi antara kamu dan pasangan. Mungkin masih bisa dicariin solusinya, mungkin akan timbul nanti resolusi yang berdampak baik akhirnya nanti bagi hubungan kamu dan pasangan. Kita coba lihat di sini Pisces, kartu klarifikasinya. Kita akan menggunakan apa yang mana ya? Aku akan menggunakan kartu Art of Novo. Apakah aku bener spellingnya, guys? Oke, so kita langsung klarifikasi aja Pisces, mulai dari Justice card di sini. Let's see. Pisces. Oke, ada The Tower di sini, King of Pentacles dan Page of Swords. Oke. Aku ngeliat ada seseorang di sini yang secara finansial independen dan kemandirian dia secara finansial ini akhirnya membuat dia ngerasa sadar dengan value atau nilainya ya, sebagai seorang manusia, at least ya. Bukan at least, sebagai seorang manusia tentunya. Tidak tergantung gender, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Dan dia membuat sebuah keputusan yang drastis di sini, Pisces. Oke. So, kesimpulannya apa, Mbak? Mungkin ya, sebagian dari kamu akan ada menghadapi semacam perpisahan dengan pasangan kamu di 2023, oke? Karena salah satu pihak ngerasa ya udah sih, gue ngerasa independen secara finansial juga, gue ngerasa lebih stabil dari dia, ngapain juga gue harus ngemis-ngemis sama orang kayak dia nggak ngerasa bergantung sama pasangannya lagi, baik itu secara emosional maupun secara finansial atau area apapun itu. Bisa jadi kamu di sini Pisces atau pasangan kamu. Oke, ini sebagian 50%. Dan keputusan ini mungkin sudah cukup final karena ada kartu Justice card di sini. That's Major Arcana card. Itu adalah kartu Major Arcana, dan itu tuh kayak sebuah finalisasi lah dari berbagai kesimpang siuran keputusan kalian sebelumnya atau kesimpang siuran permasalahan yang kalian hadapi sebelumnya di 2022. Oke. 50%-nya lagi aku ngerasa, 50%-nya lagi aku ngerasa kalian mungkin ya, walaupun aku ngerasa kecenderungannya kecil, yang 50% lagi mungkin kalian di sini memutuskan untuk bertahan karena Justice card itu juga berbicara mengenai fairness. Mungkin ada salah satu pihak di sini yang menginginkan perpisahan tapi mungkin pengadilan tidak mengabulkan, let's say, atau mungkin pasangan kalian belum siap untuk berpisah, oke? Karena dia masih butuh peran kamu sebagai seseorang yang memenuhi kebutuhan dia secara finansial. Bisa jadi untuk anak, bisa jadi untuk dirinya sendiri, oke? Jadi intinya aku ngelihat ada seseorang di sini yang masih bergantung kepada pasangannya, yang dimana pasangannya ini udah ngerasa nggak bergantung lagi, atau jeleknya di sini atau negatifnya adalah dia membutuhkan pasangannya lagi, and that's not good, oke? Jadi ini 50-50 Pisces, tapi aku personal ngerasa ya, sebagian besar ini lebih cenderung ke ada sebagian dari kamu mungkin yang akan menghadapi perpisahan. Sebagian besar ini bagian berpasangannya, bisa jadi suami istri, bisa jadi kalian pacaran, tapi aku ngerasa ini lebih resonates atau akan lebih cocok bagi kamu yang sudah menikah. Let's see, kita ke Ace of Spring di sini Pisces. Oke. Justice card muncul 2 kali di sini. Kemudian ada Ten of Swords dan The Sun card. Jadi indikasinya memang aku ngeliat di sini Pisces memang cenderung memperkuat dugaan aku soal
perpisahan ya, karena di sini ada Ten of Swords, kemudian ada Justice card muncul 2 kali, kemudian juga ada kartu The Tower di sini. It's all about ending. Tadi aku bilang soal indikasi pertama bahwasanya kalian udah kehilangan spark dalam hubungan ini, udah kehilangan gairah, udah merasa kayak ini hubungan boring banget, udah ngerasa nggak termotivasi lah untuk bertahan dengan hubungan ini. So itu jadi kendalanya antara kamu dengan pasangan di 2023, atau seperti yang aku bilang tadi, bagi sebagian besar mungkin ini sudah terjadi sejak tahun 2022 atau lebih jauh lagi. Oke, kemudian indikasi kedua ya, yang aku ngerasa juga berkaitan dengan indikasi pertama, mungkin hubungan kalian diganggu oleh pihak ketiga, dimana situasi pihak ketiga ini memberikan seseorang sebuah kebahagiaan. Jadi pasangan kamu atau kamu di sini Pisces menemukan kebahagiaan di tempat lain. Sebenarnya nggak ada sih something like that, such things like that. It's like you just feel not enough probably. Mungkin kamu ngerasa nggak cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang dan kamu nyari di tempat yang lain. You know what I mean? You don't feel enough in your current situation, so you trying to find it in somewhere else. So itu kendalanya di sini Pisces di 2023. Kesulitan untuk menghidupkan kembali api di dalam hubungan kalian, gairah di dalam hubungan kalian. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena kalian belum memiliki keturunan. So kita lanjut ke kartu Six of Winter di sini Pisces. Ada Nine of Swords, Six of Wands, dan Seven of Cups di sini Pisces. Ada proses overthinking di sini. Ada proses dimana kamu ngerasa bingung. Apakah saya sudah membuat keputusan yang baik buat diri saya, Mbak? Apakah ini adalah keputusan yang tepat bagi kita berdua? Kayak aku ngelihat kamu mempertanyakan keputusan kamu sendiri Pisces. Dan aku nggak tahu kenapa. Oke. Ada proses overthinking juga di sini. You're just not sure that whether this is the right decision for you or not. Kamu ngerasa terombang-ambing. Tapi sarannya adalah Six of Winter. Aku ngelihat Pisces, you have been enduring so much. Oke, kamu sudah melalui banyak hal aku ngelihat di sini, dan merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat penting bagi kamu, sebuah keputusan yang vital ya. Ketika kamu sampai di tahap ini dan artinya kamu udah berada di level udah nggak sanggup lagi menerima berbagai permasalahan yang kamu hadapi. Ini khusus bagi kamu yang mungkin menghadapi perpisahan ya. Aku ngerasa keputusan kamu untuk berpisah mungkin juga nggak mudah. Seperti yang aku bilang, you've been enduring so much. Kamu sudah melalui banyak hal untuk sampai di titik ini. Bagi sebagian aku ngerasa satu hal yang perlu aku jelaskan di sini. It's not, bukannya pasangan kamu di sini tidak berusaha, oke? Tapi mungkin dia tidak dapat memenuhi ekspektasi kamu. Itu aja sih. Kenapa aku bilang itu? Karena mungkin sebagian dari kamu banyak yang gara-gara dia, Mbak. Kalau bukan gara-gara dia, kita nggak bakal kayak gini. Stop doing that. Saling menyalahkan juga nggak bakal menyelesaikan permasalahan kamu. Kamu juga nggak bakal bisa move on. Oke. Dan semakin kamu di sini mencari semacam pelampiasan atau mencari kesalahan pasangan, oke, atau ya gimana ya, kayak berada dalam posisi dimana you just can't gitu loh. That's your decision, itu keputusan kamu. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, kita gak bisa berharap ya, atau membuat seseorang berubah
Pisces. So seperti yang aku bilang tadi, people change, yes, people do change, but itu dari keinginan mereka sendiri perubahannya. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau berubah dan mereka di sini terus mengecewakan kamu, mungkin kamu yang harus just leave them, harus meninggalkan mereka. And it's okay to do that. Okay. Kita lihat di sini Pisces, oracle cards-nya buat kamu yang berpasangan. Aku susah buat nyari kata-kata yang tepat karena nggak semua orang bakal bisa terima sarannya tentunya. Kita tarik 3 kartu di sini. Release your ex, finance and career. Kemudian ada flirt. So, yeah. Release your ex. It's time for you to let go. Aku ngerasa ada seseorang di sini yang bener-bener harus ngelepasin pasangannya. Udah nggak ada maknanya lagi, udah nggak ada gunanya lagi. Okay? Nah, bagi sebagian lagi ini 50%-nya lagi seperti yang aku bilang di awal. Kalau misalnya kalian mungkin di sini ingin rujuk sama pasangan kalian, dan ada sebagian di sini yang lagi terhubung dengan orang ketiga, which is mantannya dia di masa lalu, aku ngerasa kamu harus ngelepasin si orang ketiga ini. Okay? Next di sini finances and career. So seperti yang aku bilang, ada King of Pentacles di sini. Seseorang ngerasa udah mandiri secara finansial sehingga dia ngerasa kayak udahlah, gue juga nggak butuh dia sih. Ngapain juga gue harus bertahan enduring so much pain for this kind of person gitu loh. Kamu ngerasa udah nggak ada nilainya lagi untuk bertahan sama orang ini, mungkin karena kamu ngerasa udah stabil secara finansial, udah ngerasa mandiri. So you don't need to be with a person who doesn't really want to compromise with you. Okay, mungkin kamu udah muak gitu loh, udah sampai di level muak. Oke, ada the Tower di sini. Next di sini ada kartu flirt, Pisces. Seperti yang aku bilang tadi, aku ngelihat kamu akan ketemu dengan orang baru di sini. Mungkin kamu harus nonton yang single ya. Ada yang akan ketemu dengan orang baru karena di sini ada kartu the Sun. Dan satu hal di sini warningnya Pisces, kartu flirt ini kayak light-hearted energy. Ini adalah energi yang ringan, jadi aku belum ngerasa orang baru ini akan memberikan komitmen ke kamu. Jadi kamu juga disarankan untuk buru-buru bikin konklusi ya, atau semacam kesimpulan bahwasanya dengan meninggalkan pasangan kamu akan langsung masuk ke hubungan yang lebih stabil dengan orang baru. No, aku ngerasa hubungan kamu dengan orang baru ini mungkin masih akan ringan. Oke, di 2023. So, kita langsung di sini Pisces lanjut ke readingan yang single. It's heavy reading. Okay. So, here we go. Pisces yang single. Hai Pisces yang single, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kalau misalnya kamu merasa ini terlalu jelek readingnya, kamu bisa dijadiin playlist saja, dijadiin sebagai bahan antisipasi di sepanjang tahun aja. Oke, okay? Pisces love reading single 2023. Excuse me guys. Oke, okay. Kita tarik 3 kartu di sini Pisces yang single. Oke, okay. So kita langsung lihat di sini Pisces ke kondisi asmara kamu nih, di situasi yang akan terjadi. Ada 4 of Summer. Katanya di sini, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. So 4 of Summer. Pisces yang single, aku ngerasa 2023 mungkin masih akan sedikit boring kehidupan asmaranya. Bukan berarti kamu gak ketemu dengan orang baru, mungkin kamu ketemu dengan orang baru atau ketemu dengan sosok potensial, tapi mungkin belum akan memenuhi ekspektasi kamu. Let's say ekspektasi kamu mungkin di sini ingin segera menikah, tapi mungkin orang ini belum siap untuk memberikan komitmen ke kamu di 2023 atau memberikan pernikahan ke kamu di 2023. Mungkin kalian masih akan stick around, kalian masih akan bersama, but the problem is you don't feel enough with that kind of situationship atau a relationship.
Oke, kamu ngerasa nggak cukup dengan situasi hubungan kamu dengan orang ini, atau situasi koneksi kamu dengan orang ini. Dan bagi yang lagi nggak deket siapa-siapa, lagi deket dengan siapa-siapa gitu ya, aku ngerasa Pisces kamu mungkin bisa berpotensi kayak missed opportunity. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena Four of Summer juga berbicara mengenai missed opportunity. Hati-hati aja, karena aku ngerasa pada dasarnya bagi Pisces yang single, kamu bakal ketemu dengan sosok potensial di 2023. Kita coba lihat nanti lebih jauh. Kendalanya ada 8 of Winter. Ada di sini, you have what it takes if only you believe in yourself. Thinking that you are powerless when you are not. A lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. So 8 of Winter di sini, Pisces. Oke. Aku ngerasa kamu punya pilihan, dan kamu di sini mungkin kesulitan untuk benar-benar settle dengan satu individu spesifik di sini. Aku ngerasa pilihan-pilihan yang hadir buat kamu di 2023 mungkin potensial, tapi seperti yang aku bilang tadi, belum memberikan sesuatu yang kamu mau. Okay? Jadi kamu ragu di sini untuk memilih. No, aku juga ngerasa kamu juga ragu untuk ngelepasin semua orang ini. So kalau dilepasin rugi juga sih mbak ya, karena gue udah ngabisin waktu buat kenalan sama orang ini. Tapi kalau misalnya disuruh memilih, kayaknya gue belum bisa. Jadi kamu dalam posisi kesulitan untuk memilih, aku ngeliat Pisces di 2023. Dan sarannya ada Three of Winter. Tadi sini, reach out to others for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. So Three of Winter, Pisces yang single. Aku ngeliat ada sebuah definite decision yang harus kamu buat di 2023, Pisces yang single. Aku ngeliat kamu udah nggak bisa lagi di sini untuk mengulur-ngulur waktu, atau bisa jadi kamu harus menghadapi semacam realita di sini bahwasanya sosok yang kamu inginkan mungkin belum akan bisa memenuhi ekspektasi kamu atau memenuhi harapannya kamu. Jadi ketika itu terjadi, kamu harus menghadapi realitanya gitu loh, dan berpikir, apakah aku ingin bertahan atau ngelepasin orang ini, atau move on to a new connection, atau mencoba untuk mencari yang lebih baik, karena akan selalu ada waktu bagi kamu Pisces yang single. Oke, kita coba klarifikasi di sini Pisces yang single. Kita mulai dari Four of Summer. Okay, why Four of Summer here for Pisces? The Fool card, Knight of Wands, kemudian ada Nine of Pentacles. Interesting. You have that someone. Kamu punya seseorang di sini, because you have that someone that always stick around you, but this person doesn't really gives you the thing that you want. What is that you want? Really, commitment, marriage. Aku ngeliat ada seseorang di sini yang kamu menginginkan orang ini. You really want this person. You want to be with this person. Okay? You really want this person. Really bad, like real bad. Okay? But the problem is, masalahnya adalah orang ini masih dalam posisi the Fool card. Kemudian juga ada Knight of Wands di sini. Kemudian juga ada Nine of Pentacles di sini, Pisces. So orang ini ya, aku bilang sih sosok potensial. Dia ya, aku bisa bilang orang ini tertarik sama kamu. Dia ingin sesuatu yang bisa dibilang kayak dia mau memilih kamu, tapi dia belum bisa menghadirkan pernikahan ke kamu atau sesuatu yang lebih stabil. So bisa jadi orang ini mungkin takut untuk menjanjikan apapun ke kamu, karena memang dia nggak bisa di sini menjanjikan apa-apa ke kamu, Pisces. That's the problem here. Kamu ingin orang ini tuh memenuhi ekspektasi kamu, dalam artian kriteria. Oh, orang ini cocok banget mbak, sesuai banget gitu ya. Masalahnya dia belum bisa memenuhi keinginan kamu untuk
benar-benar settle dengan kamu, untuk benar-benar serius sama kamu dalam sebuah pernikahan. Itu masalahnya di sini, Pisces. Makanya kamu ngerasa boring, kamu ngerasa nggak konten sama orang ini, kamu ngerasa somehow mungkin juga kayak nggak punya pacar gitu ya. At some point aku ngerasa kamu mungkin nganggap orang ini sebagai pasangan kamu, tapi di waktu berikutnya kamu ngerasa orang ini nggak ada makna apa-apanya bagi kamu karena dia belum bisa memberikan kepastian yang kamu inginkan. Tapi karena aku nggak ngeliat ada separation atau perpisahan di sini, Pisces, aku ngerasa kalian akan stick around together, okay? Kalian masih akan terus bersama di sini, hanya saja masih lacking commitment atau stability, okay? Kita lanjut di sini ke Eight of Winter. Mungkin kalian masih nyaman ya dengan kemandirian masing-masing. Jadi ketika kamu ngerasa udah nyaman secara finansial, kemudian kamu ngerasa nyaman single, ngapain juga mbak, gue bisa memenuhi kebutuhan gue sendiri, ngapain juga gue harus nambah extra stress gitu ya. There's someone who told me that. Ngapain juga gue harus nambahin extra stress ke hidup gue gitu loh, karena harus serius sama orang ini just because this person wanted me to give her or him the commitment gitu loh. Why would I do that gitu kan? Mungkin kamu bertanya-tanya seperti itu, Pisces, atau bagi cross watchers. But the problem is you guys will be good together gitu loh. It's just a matter of time. Aku ngerasa ini cuma masalah waktu aja sih. Kapan kalian berdua bisa benar-benar bersama. Tapi I don't know. Just someone feels stuck here. Eight of Winter. So let's see. Okay. Ada 8 of Cups, Justice card, dan Death card. So someone here struggling to make a decision. Seseorang di sini benar-benar kesulitan untuk bikin keputusan, apakah gue harus pergi, apakah gue harus bertahan, apakah gue harus pergi, apakah gue harus bertahan. Itu kendalanya Pisces bagi kamu di 2023. Dan mungkin ini juga besar kaitannya dengan semacam keputusan untuk apakah kamu ingin memilih si dia atau si A atau si B. Kamu belum bisa secara tegas di sini ya. Kamu belum bisa secara tegas di sini menentukan siapa sih yang benar-benar ingin kamu pilih, Pisces. Karena ada Justice card di sini, oke? Okay? Jadi kayak kamu masih terombang-ambing, aku ngeliat. Itu kendalanya. So, lanjut ke Three of Winter. Why Three of Winter here? The Moon card, Eight of Pentacles, dan Six of Wands. Kamu ngerasa, aku nggak ngeliat kartu di Hangman di sini, dimana kamu mungkin sempat bertanya-tanya apakah orang ini mempermainkan saya mbak, apakah orang ini berusaha untuk taking advantage of me atau berusaha untuk memanfaatkan saya. No, aku ngerasa orang ini tidak berusaha untuk memanfaatkan kamu, Pisces, atau vice versa. Aku ngerasa si Pisces tidak berusaha untuk memanfaatkan kamu. Masalahnya adalah, the problem is seperti yang aku bilang tadi, orang ini tidak berada dalam posisi dimana dia bisa memenuhi keinginan kamu untuk serius sama dia atau hubungan yang lebih serius, let's say marriage. Orang ini belum bisa ngasih marriage ke kamu. That's the problem, that's the real issue here. Dan sarannya di sini adalah Three of Winter. You've been asked to really accept the reality that this person is not ready yet to give you what you want gitu loh. Orang ini belum siap untuk memberikan kamu apa yang kamu mau, Pisces. Itu masalahnya di sini. Jadi kamu bisa save ini di playlist kamu di YouTube, karena aku ngerasa itu akan menjadi core issue kamu di 2023.
di perjalanan asmara kamu di 2023, menerima sebuah realita bahwasanya mungkin orang itu nggak jahat ke kamu, cuman orang itu nggak bisa memenuhi ekspektasi kamu. So it's either you move on and stay away from that person, or keep still atau stay still and just get along together gitu loh. Ini antara kamu ingin meninggalkan orang ini dan mencari seseorang yang lebih memenuhi ekspektasi kamu, let's say bisa lebih siap memberikan kamu marriage atau pernikahan, atau kamu ingin bertahan dengan orang ini, which is ini seseorang yang sangat kamu inginkan, tapi menunggu dia sampai di the halfway gitu loh, memenuhi energinya kamu, bahwasanya this person will be ready for something serious with you, something like commitment gitu loh, marriage. You just have to wait then. So ini antara it's either yes or not at all kind of situation aku ngeliat di sini, Pisces. Okay, so kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Pisces yang single. Aduh, aku nggak tahu nih Pisces, jelek asmaranya, jadi jangan di dislike. Kalau misalnya kamu nggak suka, di click off aja. Tapi jadiin bahan antisipasi aja Pisces, okay? So Pisces yang single, di sini ada it is safe for you to love. Kemudian ada healing family issues. Kemudian ada codependency, so that's why addictions are affecting your love life, your romantic life. So Pisces, aku ngerasa kamu dan orang ini saling mencintai. You guys love each other so much, dan I believe that both of you guys really want to be together. It's just a matter of time. Aku ngerasa ini cuma masalah waktu sih. The really core issue di sini, masalah waktu. Kemudian soal harapan masing-masing pihak. Apakah let's say di sini kamu ketemu dengan seseorang yang belum siap ngasih kamu sebuah pernikahan, tapi kamu punya goal bahwasanya gue harus nikah sebelum umur 30 mbak, gue harus nikah di umur segini, gue harus nikah gini. Tapi kamu bersama dengan seseorang yang nggak sama goalsnya dengan kamu di sini Pisces. Walaupun orang ini mungkin mencintai kamu, sayang sama kamu, cocok sama kamu, it's just there's external force here. I don't think this is probably, bisa jadi ini external force, tekanan dari luar mungkin yang bikin kamu ngerasa kayak, oh gue harus tinggalin orang ini. Mungkin keluarga kamu yang kayak, ngapain kamu tungguin dia, mending kamu cari yang lain yang bisa gini. Padahal kamu sayang sama orang ini dan nggak masalah untuk nungguin dia, bisa jadi. Atau orang yang terhubung dengan kamu ini mungkin ada semacam family issues yang bikin dia kesulitan untuk memberikan kamu komitmen atau menempatkan kamu di tengah keluarganya dia. Oke? Dan juga ada codependency di sini Pisces yang single. Hati-hati dengan kartu codependency ini. Kayak seseorang di sini udah nggak bisa berpikir jernih hingga sampai di tahap dimana dia rela mendowngrade diri dia demi seseorang yang mungkin tidak bisa menghargai value-nya dia. Probably this person just doesn't really appreciate your value. That plain simple gitu loh Pisces. So again, aku ngerasa keputusan ada di tangan kamu. The decision is in your hands. Apakah kamu ingin menunggu orang ini? Apakah kamu ingin ngelepasin orang ini? That's your decision. Dan sarannya di sini adalah Three of Winter. Aku ngerasa kamu harus menghadapi realitanya, apapun itu maknanya bagi kamu Pisces. Okay? Hadapi realitanya ya, bahwasanya ini loh yang harus terjadi terlebih dahulu. Okay? Bahwasanya ini loh yang harus kamu lakukan. Penerimaan seperti itu tuh Pisces yang perlu kamu lakukan di 2023. Okay? So guys, ini adalah readingan kamu nih di tahun 2023. Bukan readingan yang bagus sih sebenarnya, tapi kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang lebih personal,
kamu bisa reach out ke aku di nitarot.id, atau bisa jadi reach out ke nomor WhatsApp atau alamat email yang tertera di description box. Oke, terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Tunggu aja di Nia Tara Channel. Oke, bye.